Di bagian pembahasan di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu hardware yang digunakan, poin kedua yaitu software yang digunakan, poin ketiga rangkaian alat, poin terakhir yaitu cara kerja alat. Di bagian poin pertama, hardware yang digunakan yaitu ada ada microcontroller ESP8266, ada sensor PZTM004T yang dilengkapi dengan current transformer atau CT. Yang selanjutnya ada layar LCD yang dilengkapi oleh I2C. Yang keempat ada panel surya sebesar 50 watt peak. Yang kelima ada solar charge controller. Yang keenam ada wattmeter. Yang ketujuh ada inverter DC to AC sebesar 150 watt. Yang terakhir yaitu ada aki atau baterai yang memiliki kapasitas 12 volt 50 Ah atau ampere hours. Selanjutnya yaitu software yang digunakan. Yang pertama yaitu ada Arduino IDE, digunakan untuk sebagai pemrograman microcontroller si ESP8266. Yang kedua ada aplikasi FreeSync. FreeSync ini digunakan untuk menggambarkan menggambarkan cara kerja sistem yang mau dibuat. Selanjutnya itu ada rangkaian alat. Rangkaian alat di sini tuh secara keseluruhan yang pertama ada panel surya yang dihubungkan ke dalam wattmeter, setelah itu masuk ke solar charge controller. Solar charge controller ini berfungsi untuk mengangkat arus listrik berlebihan yang disimpan ke dalam baterai atau aki. Setelah itu di baterai atau aki ini bisa menghidupkan beberapa perangkat elektronik yang berarus listrik DC seperti misalkan ada lampu. Selanjutnya yaitu ada inverter. Inverter ini untuk merubah arus DC ke AC dari baterai. Inverter ini nantinya digunakan untuk menghidupkan satu buah sensor PZTM004T yang dilengkapi dengan current transformer atau CT yang dihubungkan di salah satu kabel yang terdapat di stop kontak tersebut. Setelah itu menghidupkan microcontroller ESP8266. Microcontroller ini nantinya menghidupkan si layar LCD yang dilengkapi dengan I2C. Setelah itu bisa menghidupkan juga dua buah lampu yang memiliki daya total sebesar 30 watt. Fungsi si sensor PZTM004T ini sebagai monitoring penggunaan beban AC pada stop kontak tersebut. Beban ini nantinya digunakan untuk memonitoring supaya beban ini enggak berlebihan yang sesuai spesifikasi inverter, yaitu 150 watt. Setelah itu untuk hasil monitoringnya ini ditampilkan melalui layar LCD I2C yang telah diprogram melalui microcontroller ESP8266. Wattmeter di sini juga yang terhubung ke panel surya digunakan untuk memonitoring berapa hasil yang dihasilkan oleh si panel surya, seperti wattnya berapa, voltasenya berapa, ampernya berapa. Si PZTM-nya juga sama untuk memonitoring wattmeter yang digunakan untuk memonitoring wattnya berapa, ampernya berapa, voltasenya berapa. Yang terakhir yaitu ada cara kerja alatnya. Di sini pertama cahaya matahari ini dikonversikan oleh panel surya menjadi arus listrik. Setelah itu masuk ke solar charge controller. Solar charge controller ini berfungsi untuk jika terjadi arus listrik yang berlebihan atau over voltage, nantinya dia akan mengangkat secara otomatis ke baterai. Fungsi AutoCAD ini nantinya untuk memperpanjang usia atau umur pada baterai tersebut. Setelah itu baterai ini bisa menghidupkan beberapa komponen listrik yang berarus listrik DC. Setelah itu masuk ke inverter. Inverter ini nantinya untuk menghidupkan beberapa peralatan elektronik yang berarus listrik AC. Di bagian kesimpulan ini terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu ada kesimpulan, poin kedua ada saran.
Kesimpulannya yaitu yang pertama sebagai berikut. Yang pertama yaitu saat terjadinya pemadaman listrik diperlukannya sumber listrik alternatif. Pada CV Rezeki Kofian Antarsari, sumber listrik alternatifnya menggunakan sebuah genset dengan daya sebesar 1000 watt yang hanya cukup untuk menyalakan satu buah mesin roasting biji kopi dengan daya sebesar 550 watt dan satu buah mesin pengiring biji kopi dengan daya sebesar 450 watt. Sehingga dua lampu yang ada dengan total daya sebesar 30 watt yang ada pada ruangan roasting biji kopi tidak bisa dinyalakan. Kesimpulan yang kedua yaitu peneliti membuat sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber listrik alternatif yang dilengkapi dengan sensor PCTM004T sebagai alat untuk memonitoring beban penggunaan listrik AC, dan sumber listrik yang dihasilkan disimpan di baterai atau aki yang nantinya digunakan untuk menyalakan dua buah lampu yang ada. Dengan adanya sistem pembangkit listrik tenaga surya ini akan mempermudah aktivitas roastingan biji kopi serta membantu kinerja penggunaan genset. Untuk poin yang kedua itu saran. Yang pertama sarannya yaitu ditambahkan sebuah sistem solar tracker supaya sumber listrik yang dihasilkan oleh panel surya lebih maksimal. Yang kedua yaitu ditambahkan fitur auto switch sehingga saat terjadinya pemadaman listrik, sumber listriknya langsung berpindah ke sistem pembangkit listrik tenaga surya. Yang terakhir yaitu jumlah panel suryanya, jumlah baterai atau aki serta inverter ditambahkan sehingga saat terjadi pemadaman listrik, sumber listriknya full menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya, tidak lagi menggunakan genset. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.